Katanya jagoan ini. Jagoan. Yang megang kampung sebelah ya? Benar. Untuk seleksi magang kita tentunya di semester sebelumnya itu kan sempat ada MSIB ya. Cuma sangat disayangkan juga ya sekarang tuh MSIB udah bungkus. Jadi nasi padang ya sekarang ya. Benar. Kadang kan di dunia kerja tuh dua pemikiran nggak bisa jadi satu gitu. Itu gimana caranya bisa jadi satu? Cuman yang paling berat sih kalau habis makan siang suka ngantuk. Berat banget tuh buat lanjut gitu. Mau tidur aja rasanya. Sok Zuro bentar ah, nyampe asar ya. Nyampe asar. Halo Informers, Selamat datang di podcast Data. diskusi asik terkait magang. Selamat datang di episode pertama dari podcast Data, tempat kita bakal ngobrolin pengalaman mahasiswa sains informasi yang punya pengalaman magang sebelumnya. Gue Sabrina selaku host dan partner gue di sini. Dan di sini gue Hanif selaku host. Jadi pada hari ini kita bakal sharing-sharing bareng nih bersama para mahasiswa sains informasi yang kebetulan semester kemarin tuh udah sempat magang. Keren banget gak sih Bin? Tuh. Datang nih. Oke, jadi langsung kita kenalin aja nih bintang tamu kita. Yang pertama ada Bang Bintang dan Bang Raffi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, pertama-tama nih Bang, gue pengen nanya dulu nih terkait statusnya sekarang nih. Sekarang kesibukan lu nih sebenarnya masih magang apa udah balik lagi nih statusnya kembali jadi mahasiswa pada umumnya? Gitu. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Oke, kalau gue pribadi saat ini kesibukannya ya kurang lebih sekedar masuk kuliah, perkuliahan biasa, terus juga ikut kelas. Paling sama tambahan kayak ada tugas-tugas ataupun project PJBL. Ya kurang lebih sih seperti itu. Halo Bang Raffi. Mungkin kalau gua kesibukannya kurang lebih sama kayak Bintang, cuman kuliah biasa aja. Cuman di gua masih aktif di satu organisasi UKM Pencaksilat Veteran Jakarta, di mana masih aktif jadi kadif, jadi masih sering organisasi juga. Oh, jadi sekarang kesibukannya udah balik lagi menjadi mahasiswa nih. Dengar-dengar katanya jagoan ini. Jagoan. Yang megang kampung sebelah ya? Benar. Ini nggak mau nanya-nanya nih kabar para bintang apa hostnya, nggak nanya-nanya banget nih hostnya gimana nih? Nggak usah. Oke, mungkin boleh langsung aja kali ya Bang, kita bahas pengalaman magangnya. Kan sebelum magang nih Bang, ada persiapan-persiapan yang tentunya dilakuin kan ya. Nah kalau boleh tahu ceritain dong Bang, waktu itu persiapannya apa aja yang dilakuin? Mungkin kalau gue pribadi dari persiapan yang udah gue lakuin di semester sebelumnya, yang pertama tentunya itu kita harus menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu seperti CV, terus juga portfolio, sama itu kayak transkrip nilai. Kalau di Bang Raffi sendiri gimana nih Bang persiapannya? Apakah sama kayak Bang Bintang atau mungkin agak sedikit berbeda gitu? Kurang lebih sama sih kayak Bintang, kayak kita nyiapin CV, portofolio, terus juga nyiapin transkrip nilai, terus juga beberapa surat pengantar dari kampus buat diajuin ke perusahaannya, sama mungkin tambahan nyari-nyari info magangnya kali ya. Nah, tadi kan kalian berdua sempat mention nih tentang portofolio. Mungkin bisa di-spill gak sih nih portofolio kalian masing-masing nih gitu? Boleh. Boleh Bang. Oke, untuk gue pribadi paling portfolio gue itu ada beberapa yang didapat dari secara apa ya, apa namanya, kayak gue tuh belajar melalui online course gitu. Oh iya. Terus juga ataupun kayak video-video YouTube gitu yang memang bisa diakses secara publik dan bisa diikuti juga, yang nantinya bisa menghasilkan sebuah project tentunya. Dan tentunya project tersebut itu selinear dengan posisi yang nantinya kalian akan ingin masuk gitu ke dalam situ. Misal kayak contoh data analis. Yeah. Ya kalian sudah tentunya sudah mulai belajar buat mencari-cari gitu project-project yang sekiranya ada di internet ataupun di resource mana gitu yang emang itu bisa kalian akses secara gratis dan kalian bisa ikutin dengan mudah, dan nantinya itu bisa kalian jadikan sebuah portfolio kalian untuk bahan magangnya nanti. Berarti bisa dibilang portofolio lu itu hasil dari lu ikut-ikut bootcamp di internet gitu ya? Iya. Oh, ya okay. Mungkin salah satu ataupun beberapa antara lainnya kayak gue pernah ngelakuin sentimen analisis, terus juga pernah data mining, data crawling dari sebuah medsos kayak X ataupun Instagram, terus juga pernah melakukan sebuah semacam
arsipatoris dari sebuah software gitu, yang kebetulan waktu itu juga salah satu tugas dari salah satu matkul di SI lah, gue lupa waktu itu. Nah itu terkait dengan perpustakaan juga, dan nantinya juga di semester ini akan ada beberapa proyek lagi ya, seperti pengarsipan dan juga semacam konfigurasi database dan semacamnya. Oh begitu. Jadi kurang lebih emang project isi portofolio emang dari bootcamp dan segala macam tugas-tugasnya lu bisa jadi portofolio begitu ya? Iya betul. Kalau di Bang Nafi sendiri gimana nih Bang? Isi portofolio mungkin bisa di-spill sedikit apa isi portofolio nih? Turnamen silat nih, isi portofolio ini. Relate. Mungkin turnamen silat juga bisa dimasukin. Oh, bisa? Bisa Oh, di bisa. portofolio ke bagian pencapaian atau prestasi. Oh. Tapi yang paling penting di portofolio tuh kayak mungkin buat teman-teman yang belum pernah ikut bootcamp dan lain-lain, bisa masukin ke portofolionya tuh project-project selama kuliah yang udah dilakuin. Terus juga mungkin pengalaman organisasi atau volunteer yang ada di dalam kampus yang sekiranya masih sejalan dengan posisi magang yang diinginkan gitu. Berarti nggak harus dari bootcamp, dari tugas-tugas kuliah pun sebenarnya masih bisa make sense ya dimasukin portofolio selagi selinier ya sama magangnya. Bisa banget. Oke. Jadi ini nih, gue pengen nanya-nanya nih. Lo kan magang kalau nggak salah ada di kementerian sama di digitalan ya. Kalau boleh tahu nih gimana sih ceritanya lo milih-milih di kedua magang itu sampai akhirnya lo memutuskan untuk magang di kementerian dan di digitalan yang dalam artian di perusahaan swasta gitu. Mungkin boleh diceritain gitu Bang? Kayak waktu itu gue dan Raffi sempat semacam apa ya, kayak freelance internship gitu di suatu, ya itu masih bisa dibilang sebagai suatu apa ya, kayak semacam company ataupun vendor gitu ya, di bawah naungan Kominfo, itu Digitalent. Itu juga ada Instagramnya kalau bisa dilihat, Digitalent Scholarship. Itu dari Kominfo. Waktu itu kita sempat diposisikan sebagai data entry, dan juga Raffi juga sama, kurang lebih ya kita melakukan sebuah penginputan data gitu. Dan gue yakin kalian juga sebenarnya pada bisa melakukan itu semua. Oke, jadi apakah lu pas itu kan tadi bilang itu volunteer ya? Itu volunteer itu apa? Dasarnya lu nyoba di situ one shoot, apa lu sebenarnya pernah nyoba di tempat-tempat lain nih dan gagal dan akhirnya lu nyoba di kedua tempat itu dan berhasil? Apa gimana tuh, ada lika-likunya nggak sih? Kebetulan waktu itu kita secara langsung sih one shoot gitu. One shoot? Iya. Oh, iya. Tanpa ada kayak dari dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu. Enggak, berarti langsung kayak one shoot ya? Iya, Alhamdulillah, keren banget guys, ini ketemu kita. Kita next pertanyaan selanjutnya ya Bang. Kan tadi sempat dikasih tahu juga, tadi itu one shot ya Bang. Nah kalau misalnya seleksi magang yang lain-lain, itu kalau boleh tahu Abang pernah ikut seleksi yang lainnya nggak sih, kayak dan tahapan apa aja yang dilakuin untuk seleksi magang-magang tersebut? Untuk seleksi magang kita tentunya di semester sebelumnya itu kan sempat ada MSIB ya. Cuma sangat disayangkan juga ya sekarang tuh MSIB udah bungkus. Jadi nasi padang ya sekarang ya. Bener. Dan sekarang tuh paling sih kalau magang kurang lebih dari mitra ataupun kita nyari sendiri gitu secara mandiri. Dan untuk untuk melakukannya itu kalau dari mitra sendiri ya, kalau gua kan waktu itu juga sempat magang juga dari mitra di semester lalu. Itu kurang lebih kita nanti ketika kita sudah eligible untuk melakukan program magang itu, nanti akan disosialisasikan terlebih dahulu dari kampus ataupun fakultas dan juga prodi, dan nantinya dari sosialisasi tersebut akan ada info lebih lanjut seperti kayak pengenalan gitu dari masing-masing company-nya. Dan kemudian ketika sudah dibuka jadwalnya gitu untuk mendaftar, nanti juga akan dikasihkan semacam formulir gitu untuk mendaftar di company-company yang ada ataupun yang sudah bermitra dengan FISIP maupun prodi kayak gitu. Dan juga paling nantinya setelah kita sudah mendaftar dan juga sudah melakukan hal-hal administrasi lainnya yang kayak macam-macam berkas kayak tadi yang sudah sempat di-mention,
itu nantinya kita bakal mendapatkan suatu pengumuman dan juga follow up lebih lanjut dari kampus maupun fakultas gitu. Nah, Begitu. dan mungkin kalau dari perspektif ataupun aspek mandiri bisa diceritakan lebih lanjut dari Mas Raffi nih. Ya, kalau dari gua karena gua magang di semester 5 lalu itu magang mandiri PKS perjanjian kerjasama. Jadi yang pertama tahap yang gua lakuin tuh pertama nyari info-info loker magang dulu nih di tempat yang gua mau dan posisi yang gua inginkan. Terus kita baca nih persyaratannya apakah kita memenuhi mulai dari semesternya udah memenuhi, terus minimal IPK-nya dan lain-lainnya. Terus baru kita ajukan ke ini ya, membuat surat bahasanya rekomendasi surat dari kampus untuk Paham. diajukan ke perusahaan atau tempat-tempat yang teman-teman inginkan. Habis diajuin, mengumpulkan segala macam kayak yang diminta dari perusahaannya kayak CV, portofolio, transkrip nilai atau mungkin ada kayak surat perjanjian dan lain-lainnya itu dipenuhi. Terus dari pihak kampusnya juga dipenuhi kayak kita ngurus implementation agreement-nya, terus juga ngurus perjanjian kerjasama untuk bisa di convert nilai kita, pengalaman magang kita jadi nilai gitu selama 1 semester. Lalu juga sebenarnya itu semuanya bisa diurus selama berjalannya magang sampai waktu penutupan penilaian dari kampus itu bisa sambil dilakukan berjalan, tapi ada beberapa yang emang harus sudah dilakukan dari awal kalau magang mandiri kayak surat rekomendasi dari kampus, terus surat penerimaan magang dari perusahaannya, sama ini apa itu namanya potret pertama kali kita magang di sana gitu. Oh iya, paham. Tadi kan gue lihat-lihat kan kayak prosesnya tuh panjang banget gak sih Bang? Lu kayak pernah ngerasa kayak anjir capek banget cok, mau magang doang kayak gini banget sih, ribet gitu lah segala macam, pernah ngerasa begitu gak sih Bang? Kalau gue dulu kayaknya gue bete sih kayaknya, anjir bete banget, gue gaji gak seberapa sih, syarat panjang banget. Lu nggak mikir gitu gak sih sebenarnya Bang? Pasti sih, sempat mikirin gitu. Dengan proses birokrasi yang begitu panjang dan juga begitu ribet ya untuk diurus, tentunya magang mitra dan juga mandiri menjadi sebuah tantangan bagi kita gitu yang memang berniatan untuk magang gitu di sela-sela masa perkuliahannya kayak gitu sih. Tapi untungnya ya di balik semua itu setidaknya kita juga bisa merasakan apa ya, semacam atmosfer gitu, atmosfer dalam dunia kerja itu seperti apa, dan juga gambarannya. Terus juga kayak apa ya, bisa dibilang jadi ada plusnya juga sih, kayak misal kalau yang magang nih, teman-teman yang magang tuh nggak perlu ngikutin ujian Nah gitu. itu plusnya kan pasti tuh. Plusnya tuh atau udah di convert kan ya. Iya, karena juga convert juga tuh. Nah, iya kurang lebih sih kayak gitu. Itu pasti ya, berarti itu hal umum lah ya, misu-misu ngurus-ngurus berkas-berkas segala macam ya, emang birokrasinya aja mungkin yang ribet ya. Oke. Tapi gue mau nanya deh Bang, Apa? lebih enakan kuliah sama magang? Kalau Dari di- segala pusingan tadi mending kuliah atau magang sih? Kalau dari gue sih magang sih. Lebih pusing magang, tapi sebenarnya plus minusnya sama, cuman mungkin karena kuliah lebih sering ketemu teman-teman, lebih banyak bercandanya, mungkin lebih nyaman kuliah untuk saat ini Tan. Senang ketemu temennya berarti. Berarti sekarang udah kapok buat magang lagi? Kapok? Enggak, belum. Masih ada lanjut lagi. Selagi ada kesempatan. Oke. Nih, gue pengen nanya nih, lo kan magang di 2 tempat yang berbeda, di sektor yang berbeda nih. Bang Raffi di pemerintahan dan lo di swasta. Pasti kan di 2 perusahaan itu kan kulturnya berbeda nih. Dari di situ mungkin lo bisa cerita nggak sih tugas-tugasnya di situ ngapain aja? Dari lo sendiri Bang dari perusahaan swasta dan lo dari situ sendiri di pemerintahan. Tadi detail di bawah Kominfo ya? Di bawah Berarti pemerintahan ya? Sama-sama pemerintahan juga, mungkin ada, karena sama-sama pemerintahan mungkin apakah ada kesamaan kulturnya kah, apa ada bedanya gitu, mungkin bisa diceritain Bang. Mungkin kalau dari perbedaan lebih ke job desk-nya kali ya. Job dan desk. juga posisinya gitu. Waktu kita masih di magang di Digitalent, kita kurang lebih diposisikan sebagai data entry yang kurang lebih ya job desk-nya kayak menginput data, terus juga kayak memastikan data ini sudah sesuai atau belum, dan juga sudah lengkap atau belum. Terus juga kayak kita melakukan pemeliharaan terhadap data tersebut gitu, kayak misal dari data yang udah kita input
kemudian kita upload kembali ke dalam sebuah database di website gitu. Oh, iya. Kurang lebih sih kayak gitu. Ini kayak bisa dibilang kayak pengarsipan gitu nggak sih lebih tepatnya? Apa mungkin beda itu? Ya masih ada ini, masih ada hubungannya sih. Masih ada hubungannya? Iya, soalnya kan kita juga memelihara kan, dan juga memastikan bahwa data itu sesuai gitu dengan dengan prosedur yang sudah ditetapkan dari perusahaan ini gitu. Mungkin kalau dari Bang Raffi sendiri gimana? Mungkin kalau dari aku di tempat magang aku, mungkin yang Bintang ceritain itu magang yang kita bareng-bareng ya Tang ya. Iya. Mungkin waktu aku magang sendiri di semester 5, karena magang di pemerintahan yang dimana output dari kementerian sendiri itu kebijakan, jadi lebih banyak kayak bikin kajian, terus juga bikin nota dinas, terus juga kadang ada kalanya waktu itu karena magangnya di Kementerian Perdagangan itu disuruh nyortir data ekspor dan impor, jadi kayak ngolah data ekspor impor di tahun 2019 atau tahun berapa gitu, kita itu ekspor ininya tuh surplus atau defisitnya gitu. Terus ada beberapa kajian juga tentang pembuat perundang-undangan dan lain-lainnya, peraturan Menteri Perdagangan itu juga kita kaji, terus juga kita beberapa kali kasih saran juga untuk ininya selama magang. Nah dari pengalaman magang lu ini tuh ada nggak sih kayak anjir nih job desk-nya nggak sesuai kayak ekspektasi gua nih? Lo pernah kayak mikir gitu ke apa-apa kayak emang udah sesuai realitanya nih? Dari Gitu juga. ngomongnya kayak ada Bukan-bukan aja kita Pak. Bukan aja. Kalau gue sih mungkin ya, kalau dari gue pribadi ya keinginan gue gitu, ketika sudah di dunia kerja nanti, gue niatnya ingin menjadi seorang data engineer, dan juga kalau dilihat dari jejak magang gue, ya pasti kurang lebih nggak begitu linear lah dengan apa yang gue inginkan. Dan juga ya menurut gue nggak masalah juga sih, walaupun itu memang tidak selinear dan juga tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Tapi yang namanya pengalaman ya menurut gue itu suatu hal yang memang harus didapatkan gitu. Betul. Setuju nih. Buat kalian nih nanti nih magang tuh jangan milih-milih ya guys ya. Tuh. Ikutin kata Bang Bintang tuh. Ikutin aja tuh. Kalau memang sesuai ekspektasi ya udahlah jalanin aja. Kalau ngeluh tuh wajar ya Bang, ngeluh tuh. Wajar ya. Namanya Gen Z. Gen Z itu. Kalau nggak miso-miso ya bukan Gen Z namanya. Boomer itu namanya. Boomer. Kalau Bang Raffi sendiri apakah sama? Kayak kalau gue lihat kementerian kayak agak sedikit ya mungkin kemudian pada umumnya aja lah ya ngurus-ngurusin nota-nota segala macam, tapi apakah ini sesuai ekspektasi lo apa emang dari awal kayak gue udah tahu nih magang di kementerian begini jadi kayak lo udah low expectation aja gitu? Mungkin ada beberapa yang gak sesuai ekspektasi, kayak mungkin kita sering banyak diminta tolong karena umur kita mungkin jauh lebih muda daripada karyawan-karyawan yang di sana. Berarti lo gak enakan? Iya. Karyawan gak enakan? Lebih ke kaget dengan kultur shock kerjanya aja sih, kayak kalau kerja tuh emang ada kalanya orang-orang bisa serius banget gitu di kantor, suasana selama kita kuliah yang dimana orang-orangnya tuh mungkin lebih banyak bercanda dan lain-lain. Jadi lebih ke kaget aja sih terjun ke dunia kerja yang emang udah profesional banget mungkin orang-orangnya, dengan kita yang baru pertama kali terjun ke dunia kerjanya. Jadi kayak menyesuaikan diri dan adaptasinya juga sih. Kalau dari segi lingkungannya gimana tuh Bang? Kayak ada martian nih lingkungannya nih suportif buat tuh berkembang, atau lingkungannya tuh kayak anjir gue kayak dilepas gini aja dikasih tupoksi anak orang udah kontrak tapi gue masih magang dibayar murah, atau gimana tuh lingkungannya tuh kalau boleh tahu Bang? Kalau dari lingkungan sendiri sih ya selagi kita dapat mentor gitu yang bisa ngebimbing kita, ya alhamdulillah kita bisa terus dikasih arahan gitu. Jadi walaupun semisal kita mendapatkan tugas yang berlebih ataupun job desk yang memang sebelumnya kita tidak mengerti gitu, kita bisa feel free buat nanya gitu langsung ke mentor kita, gimana sih ini cara ngelakuinnya, terus gimana sih ini cara menyelesaikannya, kayak gitu sih kurang lebih. Berarti ya alhamdulillah dapat masih mentor yang masih open gitu ya buat ditanya-tanya ya. Iya. Oke. Kalau Bang Raffi gini sih sebenarnya. Kalau dari segi lingkungan sih selama magang alhamdulillah banget dapat, karena magangnya bentuknya itu tim, bareng-bareng dari teman-teman kampus lain juga kenalan, dan kebetulan klop buat bisa kerja bareng, terus juga dapat mentor yang kebetulan perhatian mau ngeliat cara kerja menti-mentinya gimana, jadi nggak terlalu terasa berat sih selama magang. Jadi kayak enjoy aja ya. Enjoy aja. Karyawan kesayangan.
Ditawarin kontrak dong habis itu. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, diminum dulu sih Bang. Aus banget kayaknya itu. Aman. Ini tapi nggak disponsor ya guys, nggak disponsor. Minum. Minum. Aman. Ini kita yang air biasa-biasa dulu aja ya. Nanti mungkin di podcast selanjutnya mungkin ada air yang rasa-rasa. Aman aja, rasa-rasa. Menarik. Oke. Tadi kan sempat di-spill ya Bang, job desk itu banyak banget, terus sempat ada culture shock juga mungkin. Nah, selain dari culture shock itu apa sih tantangan-tantangan lainnya Bang? Selain magang, maksudnya selama magang apa aja tantangan-tantangannya? Oke, mungkin kalau dari segi tantangan, tentunya yang paling sering dihadapi itu yang namanya perkuliahan kan ya tentunya paling tugas-tugasnya ya kurang lebih terkait akademik dan juga terkait dengan keilmuan gitu. Dan sedangkan waktu magang tuh ya tugas-tugasnya ya seperti semacam tugas-tugas ya orang kerja pada umumnya gitu, yang di dunia profesional, yang di industri kayak gitu. Dan paling sebagai data entry waktu itu tugas-tugasnya ya kurang lebih kayak melakukan ini lagi sih penginputan data dan pengecekan data segala macam kayak gitu. Dan juga paling kita ada yang namanya prosedur juga gitu, dan itu harus dipatuhi dan diikuti kayak gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya paling kayak sebenarnya sih itu semacam kayak standarisasi gitu dari perusahaan tersebut, yang contohnya kayak misal kita dalam bekerja gitu harus disiplin gitu. Misal kayak kita dikasih penugasan dan itu harus diselesaikan sebelum misal kayak hari esok gitu. Dan itu memang harus segera dikerjakan gitu. Kan beda kayak kuliah, kita masih bisa nego kan. Nego. Oh, ada dosen yang enak-enak ya? Iya. Berarti lu bisa dibilang sama magang lu kayak nggak ada struggle yang berarti banget buat diri lu sendiri, kayak enjoy aja ngejalaninnya. Paling kalau struggle ya biasanya yang nggak jarang kita nerima entah itu tugas dadakan ataupun ada yang minta bantuan juga dari atasan, dan itu kita harus standby. Kayak jokes memes yang tentang karyawan korporat itu benar. Kita relate banget ya ternyata ya. Iya, kita harus siap siaga gitu terkait tugas-tugas yang akan datang gitu. Palu gada banget berarti di situ. Mungkin kalau misalnya nolak itu jadi dampak buruk kali Bang nanti. Apa gimana? Mungkin apa emang dasarnya lo aja yang nggak enak balik lagi. ya tentunya kita juga nggak enak kan sebagai mahasiswa magang di situ. Terus juga masa ya iya kali mau menolak sebuah perintah. Ya paling kalau misalnya seandainya kita menolak ya paling jadi semacam image buruk aja sih. Iya sih benar. Jadi serba salah jadinya ya. Iya. Ntar Genzi lagi yang nanti misu-misu di Twitter, Genzi apaan sih gini ya. Elah. Capek banget gue ngeliat di Twitter Genzi lagi. Benar. Nah, kalau di Bang Rapi gimana nih? Kalau di struggle-nya apa nih sama magang itu? Mungkin kurang lebih sama kayak Bintang, cuman mungkin ada beberapa yang bisa gua tambahin, kayak misalkan kayak ada tugas nih, kita baru pertama kali dapat tugas yang kayak kita tuh bingung ngerjainnya gimana karena di sebelum-sebelumnya belum pernah belajar sampai harusnya ngulik dulu ini caranya gimana, cara ngerjainnya gimana. Terus juga kalau misalkan lagi diskusi sama teman magang terus nggak nemu nih kesamaan cara ngerjainnya gimana. Kadang kan di dunia kerja tuh dua pemikiran nggak bisa jadi satu gitu. Itu gimana caranya bisa jadi satu? Cuman yang paling berat sih kalau habis makan siang suka ngantuk gitu. Berat banget tuh buat lanjut gitu. Mau tidur aja rasanya. Zuro bentar nyampe asar ya. Nyampe asar. Kan biasanya sebabut dulu ya. Sebabut apa sebungkus? Nih, tadi kan lo udah saling sharing nih macam-macam struggle lu nih. Pastinya beda-beda dari Bang Bintang sama Bang Rapi. Dari itu sendiri cara lu nyelesain tuh gimana sih dari struggle yang lo alamin itu? Ya mungkin kalau dari gue pribadi untuk menemukan jalan keluar ataupun solusinya ya dengan kita melakukan komunikasi yang efektif, dan juga kita terus berkoordinasi dengan atasan maupun dengan mentor terkait apa yang sudah kita kerjakan, entah itu penugasan ataupun itu semacam perintah, dan itu semua juga harus
dilakukan dengan baiknya gitu. Oke. Ini dari Bang Raffi sendiri gimana cara nyelesain dari struggle yang lo alami gitu, Bang? Lebih ke gimana sih caranya kita bisa belajar cepat dan adaptasinya, gimana bisa nyelesain tugasnya nih sesuai deadline yang udah dikasih. Terus kalau lagi nggak nemu pemikiran yang sama sama teman, gimana kita nemuin jalan tengahnya, atau gimana kita nemuin win-win solutionnya supaya bisa ketemu caranya dan lain-lain gitu. Berarti harus kayak bisa bilang pinter-pinteran lah ya ngelatih problem solving kita gitu. Tadi lu tadi sempat mention gimana caranya belajar cepat. Jadi gue mikir nih. Jadi apakah di kementerian lebih tepatnya tempat magang itu fast paced banget kah sampai lo harus dituntut belajar cepat? Bang, bukan dituntut sih, dalam arti lo kayak ngerasa anjir gue harus belajar cepat nih. Gimana sih Bang? Tadi lo bilang gitu. Kalau belajar cepet tuh bukan berarti kita harus paham semuanya dalam waktu yang singkat, cuman kayak kita udah paham nih inti-intinya kayak gini, ntar kan juga kalau ada kesalahan dibantu sama mentor. Jadi seenggaknya kita udah paham nih poin-poin penting dan dasar-dasarnya. Oh, salah nangkap gue guys. Sorry. Nah, dari pengalaman itu Bang, kira-kira ada nggak sih satu insight yang sebenarnya penting banget nih buat mahasiswa terkait magang, tapi banyak mahasiswa yang belum tahu. Kira-kira apa tuh Bang? Yang penting banget. Nih, kayak merubah cara pandang hidup lu tentang dunia magang nih kayak gimana ya, kayak gue baru tahu ternyata di magang tuh gini nih, nggak kayak sebelumnya gue bayangin. Mungkin bisa di sharing gitu Bang. Mungkin kalau dari insight ya pastinya kalian harus tahu dulu ya apa namanya tujuan kalian magang tuh untuk apa gitu. Oh iya sih, benar. Dan juga yang namanya kalian sudah berniat gitu, dan niat buat melakukan magang ya tentunya jalani juga dengan baik dan juga konsisten ya. Terus juga paling untuk insight kayak kurang lebih sih kayak kalian nanti akan rasakan gitu, yang kalian nanti akan rasakan di dunia kerja nanti kayak gitu ya, kurang lebih itu adalah gambaran kecilnya. Gambaran kecil untuk nanti kalian melakukan pekerjaan ketika kalian sudah memasuki dunia kerja nanti kayak gitu. Berarti insight-nya kayak lu udah bayangan nih ternyata dunia kerja tuh begini nih dari pengalaman magang yang lu alamin begitu ya kurang lebih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Bang Raffi gimana Bang? Insight yang lu dapetin nih selama lu magang di Kementerian Perdagangan? Nah, jadi buat itu kayak gambaran gua ketika mau terjun ke dunia kerja gitu. Oh, gambarannya kayak gini. Tugas-tugasnya kurang lebih kayak gini kalau gua milih karir yang sama untuk seterusnya atau gimana. Terus juga bisa ngembangin hal yang udah dipelajarin di kampus juga. Terus juga tahu nih lingkup kerja tuh kayak gini, dunia kerja, dunia profesional tuh kayak gini gitu sih. Kurang lebih sama kayak Bintang. Lu BTW di Kementerian Perdagangan pernah ketemu Zulhas gak Bang? Pernah waktu pernah. Jumatan. Salon kayak gini nih, Bang CS gitu, pernah gitu enggak? Enggak bisa gitu. Ngantri. Nah, gitu ya guys. Jadi itu insight yang berguna banget nih buat kalian mungkin angkatan 23 atau 24 yang pengen magang start dari awal tuh. Insight-insight yang kalian dapetin tuh pastinya bakal berguna banget sih Bin buat yang ini buat kalian penting gitu. banget sih kalau misalnya kalian kedepannya pengen magang di Kementerian Perdagangan atau mungkin di digitalan kayak Bang Bintang, itu patut kalian dengerin dengan baik-baik yang tadi. Nah, ini nih Bang, sekarang kan udah masuk semester genap nih. Semester 5 dan 6 itu kan biasanya waktu-waktunya nih angkatan 23 nih magang nih. Mungkin lu bisa ngasih tips and triknya nggak sih Bang buat para adik tingkat kalian itu biar magang mereka tuh lancar dan sukses kayak kalian berdua ini nih. Yes. Canggih. Kasih paham. Tipis-tipis ya. Mungkin kalau dari gua ya tentunya kalian ya yang pasti tentuin dulu gitu tujuan kalian tuh kedepannya ingin jadi seperti apa, terus juga ingin mengerjakan apa gitu. Dan juga apa namanya ya selanjutnya juga bisa kalian mulai dari sekarang buat terus eksplorasi, ningkatin keterampilan kalian, terus juga kayak sering-sering melakukan apa ya pembelajaran mandiri lah. Soalnya kan yang diajarkan di kampus tuh biasanya nggak selalu semuanya ada gitu. Jadi mau nggak mau ya jika kalian emang udah punya niatan nih setelah lulus kuliah mau terjun ke dunia industri, tentunya kalian harus sudah mulai dari sekarang buat belajar untuk meningkatkan keterampilan kalian. Terus juga kalian belajar juga untuk melakukan apa namanya semacam ya bisa dilihat
kayak ngelihat profil-profil perusahaan gitu. Nah, tadi kan lu di awal sempat mention kan tentang tips and trick yang pertama tuh nyari tujuan. Nah, gue tuh lihat di sama apa ya? Contohnya teman-teman gue deh nih, dia tuh kadang masih nggak tahu nih di Sivo mau jadi apa dan segala macam gitulah. Jadi maka mungkin mereka kalau tujuannya buat magang tuh mungkin belum kepikirannya. Yang ada di kepala mereka tuh kayak gue di Sivo sebenarnya mau jadi apa sih sebenarnya? Matkul begini, gue ngoding kok masuk FISIP segala macam gitu-gitu kan pasti hal umum lah ya yang dialami oleh para kemasivo. Ngaku kalian begitu kan pasti jujur di sini gua buka-bukaan tentang habit-habit kalian sama di Sivo gitu. Mungkin Bang Bintang boleh ngasih solusinya nggak sih Bang terkait problem-problem yang biasa dialami oleh para maba-maba sains informasi ini gitu. Ya mungkin kalau dari gua ya, saran dari gua, kalian jalanin dulu aja gitu matkul-matkul yang kalian ada di semester sekarang ya. Sekarang kan itu masuk ke semester genap. Dan apa namanya, setahu gua yang maba-maba di semester genap itu kan baru masuk semester 2. Yes, betul. Dan semester 1 dan semester 2 itu adalah matkul-matkul yang emang masih matkul wajib gitu. Ya betul sih, betul. Campuran. Jadi emang kayak masih universal lah, nggak begitu merujuk ke program studi kita ini, ya, SI kan. Nah, nantinya kan masih ada semester 3 dan semester 4. Nah, di semester 3 dan semester 4 itu nanti bisa kalian ya pelajarin lagi lah gitu. Dari matkul-matkul yang ada, kalian apa istilahnya, kalian introspeksi lah. Oh iya. Ya nantinya dari matkul itu outputnya merujuk ke suatu pekerjaan apa gitu. Soalnya dari yang semester sebelumnya tuh kan ada matkul UI UX juga tuh. Ya betul. Nanti semester 3 kita dapat. Nah, iya, dan matkul UI UX itu kan emang dia tuh lebih ke arah DKV ya kalau nggak salah tuh. Iya sih, kayak lebih ke ngedesain gitu. Iya kan, lebih ke desain. Nah, itu mungkin bagi kalian yang emang nggak terlalu suka dalam melakukan analisis dan juga nggak terlalu suka bersinggungan dengan banyak codingan. Nah, itu mungkin kalian bisa tertarik atau mendalami kejurusan itu gitu. Betul. Nah, terus juga paling ya kalau misalnya kalian masih bingung juga, kalian bisa mulai apa ya, semacam belajar ataupun mencari alternatif lain gitu. Ya ke contoh kayak misal kan S ini sebenarnya jurusan yang bisa masuk ke segala ranah kan. Betul. Soalnya kan apa namanya, ya nggak bisa dipungkiri lah kalau data itu kan sekarang udah memang di setiap bidang tuh udah perlu kan. Benar. Namanya orang-orang data gitu. Dan juga ya kalian bisa carilah alternatif dari apa namanya, alternatif dari pekerjaan yang nantinya nggak begitu berhubungan dengan SI, namun kalian masih memiliki kemampuan di bidang itu gitu. Oh iya. Misal kayak manajemen gitu. Sebenarnya kalian juga masih bisa masuk ke dalam ranah manajemen ataupun ke ranah perpustakaan gitu. Iya sih, kalau perusahaan kayaknya masih linear deh. Iya. Saya linear tadi. Dan Pengasipan Iya. gitu. Oh, mungkin kalau emang masih bingung pindah jurusan aja kali ya Bang, kalau masih bingung ya. Pindah jurusan. UTBK lagi, ngulang lagi tahun lagi gitu. PKKMB lagi. KMB lagi. Nah, kalau dari Bang Raffi sendiri tips and triknya gimana nih Bang, versi Bang Raffi buat para anak 23 atau enggak 24 buat menjalani magang-magangnya gitu Bang. Sama sih, yang pertama kayak Bintang, tentuin dulu tujuan kalian pengen magangnya di posisi apa, di tempatnya di mana, mulai susun hal-hal yang bisa kalian susun, kayak mulai pelajarin skillnya, terus hal-hal dasar kayak kalian pakai basic komputernya gimana, Microsoft Word, Microsoft Excel pasti kepake di semua kantor. Terus juga belajar public speakingnya, cara penyampaian kalau misalkan menjelaskan sebuah project kayak gimana. Terus juga skill sosialisasi untuk bisa kerja sama orang lain juga dipelajarin sih. Jadi begitu terjun udah ada kesiapan yang cukup matang untuk kita bisa langsung terjun ke dunia yang kalian inginkan gitu. Berarti soft skill sama hard skill udah harus diasah ya dari maba, biar nanti pas magang kayak enjoy aja jalannya gitu. Biar nggak kaget. Ya nggak kaget. Nah gitu ya guys, dicatat, simak, catat, masukin otak gitu, oke. Catat itu ya.
Oke, ini udah panjang banget ya nih kita. Panjang ngomong banget dari ya, tadi. gua ada Udah banyak, gitu gua. udah banyak banget Banyak insight yang banget kita gua. dapetin pokoknya tadi mulai dari persiapannya, terus dari magangnya, struggle-nya, tips dan triknya. Itu kita juga jadi tahu ternyata persiapan magang itu krusial. Panjang banget guys, gua kayaknya dengerin kayak pusing banget, apalagi mereka berdua nih yang ngalamin pusing-pusing banget. Pasti nggak sih bang? Pusing nggak ya bang? Pusing lah gitu, ya jujur aja bang pusing. Nah gitu. Tapi dari walaupun mereka berpusing-pusing, pasti kan ada pelajaran yang mereka ambil dan itu kalian bisa kalian copy paste lah pengalaman apa yang kalian ambil itu. Dan tentunya dalam magang itu kalian harus siap lah buat mempelajari hal-hal yang baru karena itu pasti bakal berguna banget di masa yang akan datang. Betul nggak bang? Kira-kira? Betul. Betul-betul aja. Betul aja dah betul. Gitu. Oke. Nah. Oke, berarti thank you banget buat Bang Minta dan Makasih banget bang udah Makasih mau juga. Makasih juga Ya. udah diundang. Ya udah, kita sama-sama makasih sebenarnya, sama makasih. Nah, semoga di episode data pada seri ini bisa berguna nih buat para mahasiswa yang masih struggle dengan persiapan magang-magangnya atau enggak dengan pria-pria lainnya yang berurusan dengan magang gitu kurang lebih. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram himasipo @himasipo.2pnpj untuk menonton episode data selanjutnya dan juga follow Instagram dari narasumber kita kali ini. Ya, coba mungkin sebutin bang Instagramnya. Ya mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan ataupun mau tanya-tanya lagi bisa ke Instagram gua @tangrabani. Kalau Instagram gua @rafizndra, ntar diedit mekre nih ada di sini. Kayak gitu. Nanti itu ya bisa ada red cardnya sih bang nanya-nanya gitu. Ada red cardnya, agak ada. Enggak. Nggak ada. Gratis ini. Gratis. Bukan gratis, masih belum gitu. Oke. Sun mungkin ya, Bang. Oke, mungkin sekian dari episode data kali ini. Ditunggu episode selanjutnya. Bye bye.